terima kasih kita kepada yang menciptakan lisan kita. Kalau kita mengerti terima kasih karena kita sadar dilihat dan didengar oleh Allah Ta'ala, malu rasanya apabila mau mengotori mulut kita dengan kotoran-kotoran yang tidak baik. Pasti akan menyucikan mulut kita dengan dzikrillah, tasbih, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula mata kita. Apakah selalu kita akan melihat aibnya orang, lalu kita gunakan dengan membuka aibnya orang? Seolah-olah kalau tidak membuka aibnya orang tidak laku. Apakah begitu kita mempunyai mata? Wa kadzalika telinga kita. Apakah telinga kita itu menjadi filter atau tidak? Mendengar suara yang begini, suara yang begini, suara yang begini, terkadang kita tidak kuat kita terima, langsung kita terkadang percaya saja. Sehingga tidak menyampaikan gara-gara kita mendengar, telinga kita tidak mempunyai filter. Akhirnya apa yang terjadi? Perpecahan di antara sesama kita. Sampai kapan perpecahan ini? Bangsa lain sudah maju dengan membuat alat persenjataan yang maju, kedokteran yang luar biasa, ekonomi yang luar biasa, sampai dolarnya kita kalah. Coba, dunia pertanian, tanah kita adalah agraris, ketinggalan dan ketinggalan. Beda pilihan sampai timbul, kiai sama kiai, habib sama habib tidak akur. Bicara terus tidak ada habisnya, bunyai sama bunyai, terus begini. Ketinggalan lagi, itu baru pilihan. Nanti masalah yang lain, talqin, tahlil, maulud, manakib. Begini lagi. Ini bulan puasa nanti yang 8 sama yang 23, begini lagi. Kapan kita umat Islam maju? Kapan kita bisa membuat rumah sakit yang banyak? Kapan umat Islam bisa membuat perguruan tinggi, hafidul Quran, tapi dokter. Hafidul Quran, dokter spesialis kandungan. Hafidul Quran, dokter spesialis pankreas. Hafidul Quran, dokter ahli ginjal. Hafidul Quran, dokter spesialis saraf. Yang satu lagi ahli hadis, ahli pertanian, ahli ekonomi, dan lain sebagainya. Siap umat Islam dengan keintelektualannya bisa menerjemahkan akademisi yang ada di dalam Al-Quran, bisa menerjemahkan keuniversalan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan ribut terus, selalu kita ketinggalan sampai kapan? Dan sampai kapan kemajuan dunia Islam ini nantinya? Yang bisa menjawab panjenengan kita ini. Harusnya bangkit. Bagaimana ekonominya supaya maju? Bagaimana dunia pertaniannya sampai maju? Umat Islam di Sidoarjo punya mall, punya supermarket, punya Alfamart, punya pasaran, marketingnya luar biasa. Kapan punya? Ini saya menggugah. Sampai bikin masjid terkadang ini alhamdulillah. Tapi saya tidak mengatakan masjid ini. Di tempat lain terkadang di perapatan begini atau di jalan. Stylenya qasidah, bantulah masjid akan dibangun. Kita melarang, menggantikan tidak bisa. Tidak kita omong, kok nelongso bener mau bikin masjid sampai begini. Itu harus diterima kenyataan dan keberadaan. Coba kalau kita umat Islam bangkit dalam ekonominya, bangkit dalam ekonominya, pertaniannya luar biasa. Anak kita yang cukup jenius, IPA-nya maju, masuk nak ke kedokteran, saya tidak ada biayanya, maju dulu. Jangan khawatir soal biaya. Ini yayasan kami punya Alfamart. Tapi anak-anak kita yang jenius, tinggal jenius, cerdas tinggal cerdas. Bagaimana mengulurkan tangan supaya anak-anak kita itu maju?
mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Inilah para leluhur Indonesia dahulu luar biasa, dari Wali Sembilan dan sampai lain dan sebagainya. Mestinya regenerasinya akan menjawab, inilah luar biasa. Wali Sembilan sampai sekarang dalam kuburnya masih bisa memberi makan orang yang hidup, masih memondokkan, nyekolahkan orang, masih bisa membuat ekonomi kecil-kecilan, ekonomi kerakyatan di lingkungannya. Sunan Ampel ramai, seandainya di Ampel tidak ada Sunan Ampel mau apa? Gapuro Gresik ramai kalau tidak ada Malik Ibrahim. Giri kalau sebab tidak ada Sunan Giri. Marketing kecil-kecilan terbangun. Karena apa? Orang mati, bukan orang hidup. Sebabnya orang mati. Orang mati bisa membuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi. Orang mati mampu mempersatukan umat. Mempersatukan umat Islam khususnya. Berziarah bersama, yang dia nomor sekian, tidak ada urusan. Ziarah bisa bareng-bareng. Dia partainya umpamanya apa? A, B, C, D, tidak ada urusan. Tahlil bareng, baca selawat bareng. Kok indah benar kalau dilihat di Wali Sembilan. Tapi di luar itu, beda pilihan sudah berbeda. Nah, maka dari itu, ini satu cambuk untuk kita semuanya. Ayo kita maju dengan adanya masjid yang luar biasa akan menambahkan al-ukhuwah kita. Terutama apabila kita makmum sholat berjamaah. Kita yang jadi imam, yuk delok saf awal. Siapa? Kok fulan kok tidak kelihatan? Biasanya jamaahnya luar biasa. Bertanya kenapa ada sholat berjamaah? Jangan seudurnya dahulu yang dikeluarkan. Wis telung dino wis males berjamaah. Ya opo? Belum apa-apa sudah marah. Tidak tahu kalau dia sakit, masih mencari maisha untuk anak istrinya, terpaksa keluar kota. Tapi seudon kita telah dahulukan. Tapi kalau kita merasa ukhuwah, yuk tengok kalau mungkin ini orang sakit, kalau tidak sakit apa yang harus kita bantu. Datangi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, sehat awakmu? Ya alhamdulillah. Ora apa-apa, gak apa-apa. Aku pilih kon. Saya takut nek kowe lara, mergo ora berjamaah telung dina ning dina awakmu sehat wis gak apa-apa, aku lega. Alhamdulillah awakmu sehat. Di saudara diwongno. Itu dakwah. Lebih-lebih orang yang belum kenal masjid, masih belajar sholat, kita uangkan, kita datangi. Silaturahmi dulu, tidak usah cerita masalah masjid sholat berjamaah, uangno dulu. Ini, Kang, Cak, cara sini, keluargamu ya sehat ya apa kabar? Alhamdulillah, syukur. Tunggu-tungguan ya, aku pengen ketemu tok, aku sehat walafiat. Ini bar teko salat subuh aku jalan-jalan kok. Alhamdulillah. Jumat nih. Ayo aku diteror ziarah kubur. Ning kuburane bapakmu, ning muslim-muslim kene tahlilan bareng. Ayo aku diter. Perhatian ning wong tuane. Ini penarik pertama, luar biasa, kepedulian. Dengan apa? Sebab sholat berjamaah kita tahu siapa yang berjamaah. Kalau bisa begini Bu, para bapak, ya Allah nikmatul iman wal Islam, di sini al-ukhuwah, al-Islam, al-Muslim, al-Dunyanil wahid, kajasadil wahid. Itulah harapan kita dan itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menggugah kita semuanya dalam al-ukhuwah, al-Islam dan menciarkan al-aqidah, akidah kita ala ahli sunnah wal jamaah, supaya kita mengetahui mahwa nahdlatul ulama, supaya kita lebih dalam, lebih fanatik terhadap nahdlatul ulama, akidatu ahli sunnah wal jamaah, akidatu ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam.